Bunda Vivian ingin menanyakan sesuatu kepada seseorang. Kalian pasti kepo siapa orangnya. Jadi ikutin kakak terus ya. Yuk! A few moments later. Kakak. Oh iya, Kakak siapa namanya? Balkis Walidia Azhar, dipanggil Balkis. Kakak tahu tentang Daulah Ayyubiyah tidak? Sepertinya tahu, karena kakak sudah diajari oleh Pak Subairi Ashur. Itu guru MTSN 3 Pamekasan ya kak? Betul sekali. Baik, gimana kalau kakak jelaskan kepada saya dan teman-teman yang menonton di sana tentang Daulah Ayyubiyah? Mari duduk aja. Yuk. Awas sakit lutut. Wah, buku apa itu kak? Ini buku KSKK Madrasah Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8. Pasti tidak lengkap. Pasti dong, Pak Subairi aja ngambil resum di sini. Pasti ada yang sejarah-sejarah ala Ayyubiyah itu ya? Betul sekali. Coba jelaskan dong kak. Mari. Nah, aku akan menjelaskan tentang proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Sebelum mengenal itu, kita harus mengenal pendirinya terlebih dahulu. Siapa emang pendirinya kak? Aku kepo nih. Kamu nanya? Oke, sabar. Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi yang memiliki nama lengkap Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi bin Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Wah, panjang banget ya kak. Kenapa kok daulahnya dinamain Al-Ayyubi kak? Nah, pertanyaan yang bagus. Itu diambil dari nama kakeknya yaitu Ayyub. Oh, terus bagaimana proses berdirinya kak? Jadi, Daulah Ayyubiyah muncul karena kemunduran Daulah Fatimiyah. Kenapa kok Daulah Fatimiyah bisa mundur? Jadi, zaman dulu itu ada penyerbuan dari tentara salib ke Mesir. Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi bersama saudaranya, siapa ya? Siapa kak kira-kira? Kalian kepo ya? Aku cari dulu. Oke, aku tahu sudah. Asaduddin Syirkuh. Nah, mereka itu berdua diutus oleh gubernur Syria, yaitu Nuruddin Zani, untuk menguasai Mesir dan mengusir tentara itu. Wah, terus bagaimana kak? Nah, kedudukan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini semakin kuat. Juga dipengaruhi oleh rakyat Mesir yang mendukungnya karena sama-sama bermazhab Sunni. Oh, itu kak proses berdirinya. Apa ada lagi? Ada satu lagi poin. Nah, pada saat khalifah terakhir Daulah Fatimiyah sakit, yaitu Al-Adid Billah, pada tanggal 10 Muharram 1171 Masehi, mereka meninggal. Dan dia meninggal, lalu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini memproklamirkan Daulah Ayyubiyah. Oh, kira-kira siapa kak khalifah pertama di Daulah Ayyubiyah tersebut? Itu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Oh, baik-baik kak, saya sudah tahu. Terima kasih kakak infonya. Kita akan lanjut ke orang yang kedua yang akan kita tanyakan lagi. Yuk teman-teman. Guys, ada kakak cantik duduk di situ sendirian lagi. Yuk kita tanyain. Halo kakak. Oh, halo. Kakak sedang ngapain nih? Kakak sedang membaca buku. Buku apa itu kak? Oh, buku KSKK Madrasah kelas 8 Sejarah Kebudayaan Islam. Sama kayak bukunya Mbak Balkis tadi loh kak. Oh, Mbak Balkis. Iya kakak kenal. Iya, dia teman sekelas kakak. Oh, kakak pasti sedang membacakan sejarah Daulah Ayyubiyahnya. Iya. Bacakan saya juga. Tadi saya juga menanyakan Balkis kak di atas. Bacakan saya dong kak tentang sejarah itu. Baik, kita baca bersama-sama. Silakan duduk dulu. Yuk. Ayo kak, bacakan saya tentang materi Daulah Ayyubiyah tersebut. Kamu ingin materi yang mana? Tentang sejarah tadi sudah dibacakan oleh Mbak Balkis. Sekarang saya ingin tentang kemajuannya. Oh, kemajuannya. Iya. Oke.
Jadi kemajuan pada masa Daulah Ayyubiyah ada 4 poin, yaitu kemajuan di bidang pendidikan, di bidang ekonomi dan perdagangan, di bidang pertanian dan pertahanan. Nah, yang pertama ada di bidang pendidikan. Jadi pada saat kedaulahan Ayyubiyah telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan dan mendirikan madrasah sebagai sekolah pertama di Damaskus yang difokuskan untuk mengembangkan ilmu hadis. Nah, selain itu ada juga penguasa Daulah Ayyubiyah menorehkan tentang seni menulis indah, prasasti yang dituliskan menjadi daya tarik para ahli paleografi. Nah, selain itu, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi juga mencurahkan perhatian pada bidang pendidikan dan arsitektur. Nah, kemajuan yang selanjutnya yaitu di bidang ekonomi dan perdagangan. Di bidang ekonomi dan perdagangan ini, Daulah Ayyubiyah telah berhasil sampai pada hubungan internasional dalam perdagangan, baik jalur laut maupun jalur darat. Nah, juga berhasil dalam transaksi yang dimana pada saat itu sudah menggunakan sistem kredit. Lalu yang ketiga apa, Kak? Yang ketiga yaitu sistem pertahanan, yang dimana pada saat itu sistem pertahanan Daulah Ayyubiyah sangatlah barbar dan terkenal sangat tangguh. Nah, pada poin selanjutnya yaitu pada bidang pertanian, yang dimana Ayyubiyah telah membangun sistem irigasi untuk menjadikan solusi sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat dan membangun waduk. Juga Salahuddin Al-Ayyubi memulai karir politiknya ketika ia masih muda, ketika sang ayah bernama Najmuddin bin Ayyub menjabat sebagai komandan pasukan di kota Basra. Nah, mungkin seperti itu saja. Wah, ternyata itu kemajuan di Daulah Ayyubiyah. Banyak sekali ternyata teman-teman, bukan hanya 1 ataupun 2, tetapi ada 4 loh. Kakak dari kapan punya buku ini? Dari semester pertama kelas 2. Oh, siapa pengajarnya kakak? Pak Zubairi Eshum. Wah, sama seperti kakak Belkis ya. Iya, kan kita sekelas. Gimana? Oke, makasih kakak ilmunya. Kak, selanjutnya kamu mau cari tentang apa? Saya akan menyarikan apa ya, pasti nungguin. Kita saksikan sebentar lagi. Oh, oke. Bye-bye. Kalian tahu teman-teman, aku tidak menemukan mangsa untuk aku tanya-tanyakan. Karena sudah tidak ada mangsa, kalian bisa lihat sendiri. Tidak ada. Karena sudah tidak ada sama sekali, jadi aku akan menjelaskan sendiri tentang materi selanjutnya, Daulah Ayyubiyah. Yuk, kita cari tempat dulu. A few moments later. Di sini, karena dari tadi aku melihat teman-teman yang kita tanyakan itu memakai buku SKK yang ini, jadi aku juga ingin meminjamnya. Setelah aku pinjam ke kakak Miza, akhirnya aku menemukannya. Ini dia bukunya. Di sini karena aku tahu, tapi aku tidak hafal, jadi aku akan membacakannya saja. Di sini aku akan menjelaskan tentang ilmuwan-ilmuwan di Daulah Ayyubiyah. Ada 3 yang akan aku sebutkan. Selebihnya kalian jadi sendiri ya. Yang pertama, Abdul Latif Al-Baghdadi, ilmu mantik atau logika. Di sini dia berpengaruh dalam pengembangan dan penyebaran mazhab Sunni di Mesir. Jadi dia juga sangat berpengaruh untuk penyebaran mazhab Sunni di Mesir. Lanjut yang kedua, tokoh yang kedua, Abu Abdullah Al-Qudai, ilmu fikih, yang dimana dia menciptakan beberapa karya, yang salah satunya tertulis di sini ada Asyihab, yaitu bintang, Sanadus Sihah, perawi hadis-hadis sahih, Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i, budi pengerti Imam Syafi'i, dan juga Anba Al-Anbiya, cerita para nabi.
Selebihnya kalian bisa cari sendiri di buku ini ya teman-teman. Yang ketiga ada Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi, seorang ahli geografi dan juga ahli botani yang mencatat penelitiannya dalam buku kitab Al-Jami' atau lengkapnya Al-Jami' li Ashtad an-Nabat, kitab kumpulan dan tanaman. Itu saja ilmuwan yang bisa saya sebutkan, kurang lebihnya mohon maaf, dan video selanjutnya tunggu di part selanjutnya ya. Dadah.